Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman UMKM Sumatera Selatan? Kali ini bersama Awan Albana dan Nedi. Spesial nih Pak Nedi, ini tamu kita hari ini di acara Kulu Kilir, di mana teman-teman akan dibawa menyusuri perjalanan bagaimana UMKM bisa menjadi tangguh dan punya persiapan yang lebih baik ke depan. Menarik banget pokoknya materi kali ini. Tapi sebelumnya izinkan Awan mengenalkan Pak Nedi di sisi lain sebagai pecinta pensupport teman-teman UMKM. Beliau juga memiliki amanah sebagai pimpinan Pegadaian Syariah Palembang. Begitu ya Pak Nedi ya? Betul sekali Mas Awan. Sekarang saya diamanahi sebagai pemimpin cabang Pegadaian Syariah Palembang. Oke. Nah, tetapi lebih dari itu saya secara personal juga sangat care dan sangat tertarik untuk mensupport teman-teman UMKM ya, atau membersamai UMKM, tapi sekaligus belajar juga sih sebenarnya. Karena juga sebenarnya pelaku UMKM. Pelaku UMKM di luar juga. Ini ya, di luar aktivitas. Di luar aktivitas profesional sebagai karyawan. Saya juga pelaku UMKM ya alhamdulillah sudah beberapa kali juga proses merancang bisnis, ya mengalami juga pasang surut liuk letih gitu kan. Nah, di dunia UMKM bangkrut tumbuh merasakan juga seperti itu. Berarti benar ya kata orang-orang terdahulu bahwa Indonesia tidak bisa dipungkiri karena ketangguhan teman-teman UMKM di sektor real. Indonesia ini digempur dalam kondisi apapun masih bisa survive. Betul sekali. UMKM itu kalau ini menurut perspektif saya ini Bang Awan Albana perspektif aman ya. Perspektif begitu kan. Yang salah satu soko guru perekonomian Indonesia yang pada krisis 98 itu adalah salah satu kelompok yang tangguh yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti itu. Yang mereka yang ketergantungannya terhadap banyak hal seperti kalau karyawan kan terhadap kantor, terhadap pemerintah itu kan kecil. Mereka membiayai hidupnya, dirinya, bahkan lingkungannya, yaitu hasil dari jerih payahnya. Dan secara akumulasi ya totally UMKM ini memberi dampak kepada perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah terbukti dengan ketangguhan mereka seperti itu sebagai pejuang nafkah sekaligus juga pejuang bangsa. Masya Allah, itu keren banget keywordnya tadi. Bagus buat status kita nih teman-teman, pejuang nafkah dan pejuang bangsa. Betul kan, para pahlawan gitu kan. Para pahlawan. Jadi Pak Nedi mungkin juga rekan-rekan juga mengalami bahwa pada saat kita melakukan usaha kita, terkadang kita itu suka dilema bagaimana sih membawa usaha kita itu lebih segar untuk menyongsong masa depan. Karena memang tidak dipungkiri bahwa terkadang waktu kita ngejalanin usaha itu kita suka hilaf, yang harusnya modal itu digunakan untuk esoknya, tanpa disadari modal itu kita gunakan untuk hal-hal yang mungkin di luar perencanaan. Akibatnya usaha kita tuh suka stuck. Jadi teman-teman UMKM wajib bagi kita untuk mulai memikirkan cara investasi yang terbaik yang sesuai dengan ukuran kantong kita. Tepat ya? Tepat sekali. Betul. Nah, kalau saran dari Cak Nedi, karena beliau ini teman-teman UMKM, beliau sebetulnya aslinya dari Sumatera Selatan. Tepatnya dari mana Pak Nedi? Cak Nedi. Saya itu berasal dari Kabupaten Muara Enim, tepatnya itu di Desa Gunung Raja. Ya, saya dipanggil Cak itu bukan karena saya orang Madura, bukan. Kalau di kampung kami itu Bang Awan, Cak itu kakak. Kakak betul. Kan ada Cak Nun gitu kan. Cak Nur gitu kan. Kayaknya orangnya hebat-hebat semua itu kan. Kalau saya itu dipanggil Cak itu
cuma karena saya kakak begitu aja. Bagi adik-adik begitu kan. Kayaknya bagus juga, lebih akrab sama manggilnya. Cak Nedi ya. Cak Nedi. Jadi menurut Cak Nedi bagaimana ini Cak Nedi strategi seperti apa yang ramah bagi pelaku UMKM dalam melakukan investasi? Yang kita tahu di masa pandemi ini kan tidak mudah kan. Benar sekali itu Bang Awan. Ada problem yang sebenarnya itu problem mendasar bagi kita, bagi kita saja karena saya sebenarnya pelaku UMKM itu adalah dalam hal menjaga ritme bisnis kita. Untuk menjaga ritme bisnis itu, maka usaha itu harus senantiasa memiliki cash, atau jika pada saat tertentu itu demand kita, kalau UMKM kan sering mendadak seperti itu kan, sebelum mendadak kebutuhannya itu kita membutuhkan alat bantu agar kita itu terbantu untuk memenuhi cash yang besar dan mendadak itu seperti itu. Nah untuk itulah bagi UMKM itu ketika kita memiliki kelebihan yang sering kita lupakan itu Mas Awan adalah bagaimana kita menyisihkan kelebihan tersebut. Betul. Nah, instrumennya gimana? Ya, kalau teknik klasik kan masuk celengan kucing ya. Nah, betul. Kalau di era yang sudah era digital, konvergensi media ini seperti apa Cak Nedi? Ya, itu tadi untuk menyisihkan itu kadang kita alpa, kita masuk uang kita salurkan lagi. Iya. Kalau tersalurkan pada hal-hal yang sifatnya produktif, yang atau dalam hal penambahan aset seperti itu kan, itu hal-hal yang sangat baik seperti itu kan. Dalam hal menyisihkan ini kan macam-macam, yaitu cara Mas Awan seperti itu kan, tergantung dengan tujuan yang pribadi pelaku usaha itu sendiri seperti apa seperti itu kan. Ya macam-macam orang tentu memiliki tujuan dan mimpi yang berbeda-beda. Betul. Tujuan financial goalnya kan berbeda-beda seperti itu kan. Ada yang pengen naik haji, ada yang pengen memiliki banyak properti begitu kan. Atau ada juga yang pengen karena dia kuliner, kayaknya 1 tahun ke depan aku harus punya mobil food ya. Mobil betul. Food truck atau mobil yang bisa di setting untuk ngebawa kulinernya atau produk-produknya dia, gerai berjalan segala macam. Nah, kalau boleh tahu nih bentuknya, bentuk tabungan atau investasi yang stabil dan ramah untuk UMKM itu bentuknya seperti apa, Cak Nedi? Kalau dari kami Pegadaian Syariah itu Mas Awan, kami mempunyai instrumen yang dimaksudkan sebenarnya untuk semua golongan ini. Tapi yang produk ini sangat kami rekomendasikan sekali untuk para pelaku UMKM dalam rangka mereka untuk menyisihkan rupiah demi rupiah mereka seperti itu. Dan lebih aman ya. Lebih aman. Balik ke solusi tadi Pak Cak Nedi. Balik ke solusi tadi. Apa itu solusi dari kita? Kami memiliki layanan namanya layanan kepemilikan emas, Mas Awan. Kepemilikan emas. Nah, kepemilikan emas lewat Pegadaian Syariah ini bisa dengan berbagai cara, Mas Awan. Bisa dengan cara tunai. Masyarakat itu bisa memiliki emas logam mulia itu di Pegadaian Syariah dengan cara tunai, bisa dengan cara tunai. Bisa dengan cara cicilan. Cara cicilan ini dari besaran emas itu 0,5 gram sampai dengan 1 kilo. Wow. Bisa. Wow. Bisa juga memiliki emas dengan cara arisan. Dengan cara arisan itu adalah bagaimana kita memiliki emas, namun juga bersama-sama. Nah, pelaku UMKM kan Mas Awan kan, mereka dapat saling menyemangati dengan untuk menyisihkan pendapatannya dengan skema arisan tadi. Yang terakhir, Pegadaian Syariah itu ada solusi dalam hal kepemilikan emas itu dengan cara tabungan emas. Tabungan emas itu tabungan emas kayaknya menarik nih. Menarik nih. Iya betul. Ini tabungan emas ini kita menabung dalam bentuk rupiah yang otomatis dikonversi dalam ukuran satuan gram tadi ya, emas ya. Nah, itu kok Bang Awan kok nggak tadi karena tadi di awal disebut 0,0 berapa tadi ya, 0,0. Siap. Jadi betul sekali itu Bang Awan.
alhamdulillah produk tabungan emas Pegadaian Syariah ini mendapat sambutan masyarakat luar biasa. Seperti itu kan produk kita ini. Yang betul, tabungan emas itu cara memiliki emas dengan sistem beli dititip Mas Awan. Cakep. Jadi beli emas, misalnya Mas Bang Awan ini, Bang Awan beli emas ke kita. Terus Bang Awan bilang, saya beli emas nih Pegadaian Syariah. Terus karena saya biar nggak repot jaganya, tolong dijagain itu Pegadaian Syariah. Oke. Nah nanti itu Bang Awan sebagai bukti bahwa Bang Awan itu memiliki saldo emas di Pegadaian Syariah, Bang Awan nanti kami berikan buku. Nah buku tabungan. Buku tabungan ini mencatat riwayat transaksi emas Bang Awan di Pegadaian Syariah. Kalau masyarakat itu sudah memiliki tabungan emas, membuka tabungan emas, maka selanjutnya itu transaksi yang harus dilakukan terus-menerus itu adalah top up tabungan emas. Nah, sepertinya ini pilihan yang tepat ini untuk UMKM, karena tadi dalam rangka kita melakukan investasi untuk misalnya suatu saat kalau kita lagi ada orderan sesuatu, kita bisa gunakan instrumen yang tadi. Dan sepertinya Pak Cak Nedi dan tim gak keberatan ya mengingatkan kami jangan lupa menabung bulan ini, mungkin gitu ya. Betul. Karena gini teman-teman, saya pribadi gitu ya, kadang ya itu suka lupa kayak gitu, bahkan mungkin suka melupakan diri juga kayak gitu. Memang kadang untuk memotivasi, mengingatkan, mereminder bahwa balik lagi ke tujuan melakukan tabungan emas itu harus diteguhkan lagi ke dalam hati. Betul sekali. Dan sebagai kita pelaku UMKM memang sangat direkomendasikan niat kita itu kita gunakan sebagai scale up usaha kita. Betul. Sehingga pada saat ada deburan ombak menghantam perahu usaha kita udah prepare tuh dengan perahu sekocinya kayak gitu kan. Kita mau melakukan hal apa segala macam. Karena problem banget ibarat UMKM itu kita rupakan dalam bentuk perahu, terus tiba-tiba ada deburan ombak. Di dalam perahu itu kita nggak prepare papan, palu, dan paku segala macam, sehingga lambat laun perahu kita yang bocor karena deburan ombak yang terus menerus itu lama-lama khawatirnya nanti nggak sampai ke pelabuhan. Nah, itu dalam banget itu ya maknanya. Betul sekali Mas Bang Awan, Mas lagi dalam Jawa gitu kan, padahal Bang Awan. Betul sekali Bang Awan. Hal yang harus ditanamkan ketika kita membuka tabungan emas itu adalah niat mulia apa yang ingin diwujudkan dengan membuka tabungan emas itu. Rencana seperti itu. Betul. Kalau niat mulia begitu kan, rencana apa yang kita itu mau siapkan dengan membuka tabungan emas itu penting. Mengapa? Itulah tadi yang kata Bang Awan tadi, biar kita itu tidak seberat apapun godaan penawaran gitu kan, apalagi ibu-ibu kan, panci, gamis, jilbab, macam-macam, jilbab di lemari masih banyak, tapi ketika penawaran datang, tetapi ketika dia ingat, wah saya bulan ini punya saya ini punya cita-cita untuk daftar haji nih misalnya kan, seperti itu, atau untuk membeli kendaraan untuk usahanya tadi, nggak jadi ya saya beli yang jilbab saya masih banyak di rumah, nggak jadi ya saya beli gamis masih di rumah, uang ini akan saya setorkan tabungan emas. Oh ya Pak Cak Nedi, mohon maaf saya potong tadi sebelumnya kan saya mendengar itu kan bisa digadaikan. Saya kan punya istri ya, beberapa kali beberapa kali dan saya respect banget karena dia punya simpanan perhiasan. Jadi pada saat usaha saya lagi turun, dia gunakan perhiasannya itu dia gadaikan di Pegadaian Syariah. Kemudian kami bersemangat untuk mencicil kembali, melakukan kewajiban kami agar emas itu kembali. Kan beda itu dengan emas itu saya jual,
problem saya selesai, tapi kenangan akan hiasan itu udah hilang kayak gitu. Nah, kalau digadai itu kan kita masih ada semangat untuk mendapatkan kembali emas yang kita gadaikan. Apakah ini berlaku juga di tabungan emas maksudnya? Oh, betul sekali. Ini kayaknya Bang Awannya sudah cukup paham. Oh gitu ya. Jadi memang fungsi tabungan emas ketika kita memiliki aset, emas ini kan aset seperti itu kan. Salah satu fungsi aset itu adalah pada saat kita membutuhkan cash, ya aset itu bisa dioptimalkan seperti itu. Karena kalau dalam emas ini kan, dalam konteks tabungan emas ini, bahasanya keren banget ya, dioptimalkan ya. Dioptimalkan benar. Dioptimalkan. Kalau dalam konteks tabungan emas ini, ya cara mengoptimalkannya itu, Bang Awan, ya. Betul, yang salah satu tadi digadaikan bisa. Oh bisa. Digadaikan bisa. Banyak instrumennya berarti. Banyak instrumennya. Bisa juga dicairkan. Bisa juga dicairkan. Bisa dijual. Nah, jadi Bang Awan mau beli kendaraan tadi kan? Kayaknya mau beli kendaraan. Nah, kendaraannya berapa begitu kan? Bang Awan bisa jual saja emasnya itu setara berapa mau beli kendaraan tadi. Nah, dijual. Tapi kalau misalnya Bang Awan, kayaknya kalau saya dijual rasanya susah deh, akan tertarik untuk nabung lagi gitu kan. Gitu kan. Ada godaan seperti itu. Ada godaan seperti itu. Atau juga mungkin ada perhitungan. Orang UMKM kan, orang bisnis kan. Cara berpikir matematisnya itu kan, untung ruginya kan dalam tuh Bang Awan. Dia menghitung antara menjual atau menggadai. Yang customernya Pegadaian Syariah itu kami identifikasi mereka itu sebagai generasi pandai, generasi punya rencana. Itu Bang Awan. Generasi pandai, generasi punya rencana. Nah, dalam konteks ketika dia memiliki tabungan emas tadi sebagai orang pandai, dia harus berhitung apakah menjualnya atau menggadai. Betul. Ini terkait dengan choice dalam hal berinvestasi, Bang Awan ya. Betul, kalau investasi tadi kan berbagai macam instrumen bisa kita pilih seperti itu kan. Ya tentu sebelum kita memutuskan harus memilih emas, saya kayaknya dengan portofolio kemampuan keuangan saya kayaknya cocok emas nih sementara ini. Atau emas menjadi salah satu instrumen tempat investasi kita, karena dalam konteks investasi itu kan ada gium. Harus kita pahami dalam berinvestasi itu adalah jangan taruh telur dalam satu keranjang. Jadi begini, ketika kita itu mempunyai kelebihan penghasilan atau kita itu punya rencana untuk berinvestasi, maka jangan seluruh kemampuan keuangan kita itu difokuskan pada satu investasi. Nah, maksudnya seperti ini. Sebagaimana kalau telur kita taruhkan satu keranjang, ketika terjadi persoalan, apalagi sekarang kan Bang Awan lihat sendiri, investasi bodong, investasi apa di mana-mana. Wah, bayangkan kalau dalam satu keranjang hancur semua telur kita. Perlu saya sampaikan juga sama rekan-rekan UMKM, investasi itu kan selain kita berpikir return, selain berpikir untung gitu kan, kita juga harus berpikir risiko. Resiko. Tidak ada pilihan yang tidak memiliki resiko. Resiko tertipu seperti itu kan, termasuk juga resiko yang bagi hasil. Akan nanti kan ada gium selanjutnya. High risk, high return kan. Semakin besar risiko sebuah investasi, biasanya potensi returnnya semakin besar juga. Seperti itu. Dan itu terkembali kepada kita. Nah, dalam konteks Pegadaian Syariah dengan produk tabungan emasnya tadi, Bang Awan sebutkan. Jadi dengan saya boleh lihatkan bukunya Bang Awan. Ini Bang Awan. Dan tadi kan di awal tadi saya bilang, nasabah itu nanti itu mendapatkan buku tabungan emas kami sebutnya itu. Buku tabungan emas itu ya itu boleh saya lihatkan jauh aja ini kan. Ini di sini nanti itu Bang Awan mencatat transaksi. Tapi sebelum transaksi buka dulu Bang Awan. Kita belum bilang buka. Nah, ini pada teman-teman UMKM misalnya memutuskan kayaknya cocok nih tabungan emas untuk tempat saya
mengakumulasikan kelebihan keuangan seperti itu kayaknya cocok nih. Kalau buka gampang Bang Awan. Ini bukanya itu cukup Rp60.000. 60.000 ya? Ya, cukup Rp60.000. Di mana Rp60.000 itu sudah termasuk biaya pemeliharaan rekening Rp30.000 selama 1 tahun. Biaya berarti setiap tahun Rp30.000 ya? Rp30.000 cuma Rp30.000 1 tahun itu. Terus itu sudah dapat emas 0,01 gram. Dan kalau kalau dirupiahkan sekarang itu sekitar 8.000-an. Jadi Bang Awan coba bayangkan nih, bakso saja itu. Kalau di bawah 15.000 Bang Awan nggak enak. Bakso kalau di bawah 15.000 nggak enak. Kayaknya keren juga ya, misalnya ditanya sama teman-teman nih, teman-teman UMKM, bro mau kemana? Saya lagi prepare nih untuk nabung emas. Walaupun cuma 10.000. Tapi itu kita nggak ngibulin orang, kita nggak bohong orang, kita benar-benar menabung emas kan kayak gitu. Walaupun ukuran gramnya itu ya 0,01 kayak gitu. Tapi kalau dicicil setiap hari sama 30 hari dikali 12 bulan, wow banget itu. Betul. Nah ini Bang Awan sudah apa namanya? Bentar, aku udah mulai ngitung-ngitung nih. Sudah mulai ngitung. Bang Awan, saya sampaikan tadi ketika kita mau menabung emas ini itu betul-betul harus disiapkan rencananya itu apa yang mau diwujudkan dengan tabungan emasnya, biar kita istiqomah. Karena itu tadi biasanya kalau kita nggak punya mimpi besar, nggak punya goal besar, nggak punya rencana besar dengan emasnya itu, ingin ngapain ke depannya itu biasanya cepat istirahat. Saya jadi ingat almarhum bapak saya. Nggak ada, beliau tuh bilang kayak gini, uang itu sebenarnya bisa dibatasi. Caranya adalah membatasi mimpi. Nah, balik ke planning yang paling enak itu adalah kita buat lebih sederhana aja teman-teman. Misalnya tabungan ini saya tadi baru tahu saya udah lihat isinya. Ternyata kalau misalnya aku kayaknya dalam 1 tahun ini target untuk punya resto. Saya harus tabung emas biar saya dapat resto. Udah niatin kayak gitu, insya Allah tuh nanti bakal dimudahkan untuk mendapatkan hal itu. Karena memang butuh tujuannya agar kita bisa istiqomah ya kayak tadi ya. Kalau untuk membuka tabungan emas ini, rekan-rekan UMKM itu gampang sekali. Cukup KTP sama uang 60.000. Cukup KTP dan uang 60.000. Sudah ada di dalamnya 0,01 gram. Seperti itu. Terus Bang Awan, itu untuk membukanya itu bisa juga lewat aplikasi kita. Kita punya aplikasi digital Bang Awan. Aplikasi digital. Aplikasi di Google Play Store dan di Play sudah Store. ada. Di Play Store sudah ada itu. Pegadaian Syariah Digital. Pegadaian Syariah Digital. Jadi rekan-rekan itu bisa download dulu aplikasi Syariah Digital kita. Terus buka tabungannya di sana, pilih outlet pegadaian syariah terdekat. Nah, nanti silakan datang. Buku tabungannya akan diproses. Selanjutnya untuk untuk menabung, untuk mengisi tabungan. Itu yang misalnya tadi Bang Awan 50.000 gitu kan. Kalau mau datang ke hotel kan susah tuh. Betul. Perlu waktu, perlu parkir, perlu macam-macam risiko lain-lain. Melalui aplikasi tadi kita bisa lewat aplikasi tadi bisa top up lewat aplikasi Pegadaian Syariah Digital tadi seperti itu. Seperti itu Bang Awan. Nah, saya balik nanya lagi gini, Cak Nedi. Kadang kan pada saat banyak teman-teman saya itu pada saat dia mendapatkan sebuah revenue keberkahan, ada keinginan untuk mulai, kayaknya saya udah mau mulai mempersiapkan hal-hal yang sifatnya ibadah kayak gitu kan. Nah, kalau untuk yang terkait ibadah haji umroh itu, apakah Pegadaian Syariah juga ada backup juga kurang lebih seperti itu? Oh bagus, ini pertanyaannya kayaknya. Kalau tadi kan kendaraan tuh ada backup gitu ya. Betul. Apakah yang hal sifatnya ibadah ini juga ada backup kayak gitu? Justru Bang Awan. Nah, tabungan emas ini. Jadi ini kepada rekan-rekan UMKM kami sampaikan kepada Bang Awan. Jadi Bang Awan, tabungan emas ini bisa dijadikan alat kendaraan untuk tadi mewujudkan niat mulianya untuk mendaftar haji.
untuk mendaftar haji. Jadi di Pegadaian Syariah itu kita punya layanan untuk mendapatkan porsi haji, Bang Awan. Porsi haji, ya. Porsi haji. Itu kan untuk mendapatkan porsi haji itu kan nilai uangnya itu sekitar 25 juta. Sahabat yang harus kita setor yang harus di awal. Disetorkan di awal, disetorkan di awal. Bayangin aja, Bang Awan. Kalau misalnya diwujudkan dengan mau tunai. Yang hitungan kita tadi tuh agak lama juga ya, ketemu 25 juta ya. Kalau misalnya ya mau tunai, tunai ya. Kita pakai pola tunai dulu. Misalnya ada mungkin sahabat UMKM, udah saya nggak mau ngutang pusing gitu kan. Nggak usah pusing. Udah itu aja. Misalnya ditempel aja di sini Ka'bah, Bang Awan. Ka'bah gitu kan, ditempel aja Ka'bah. Ditempel aja 25 juta. Istri dikasih satu, yang anak-anak dikasih satu misalnya anak 2 berarti kan 4 kan, Bang Awan, buku tabungannya 25 juta. 25 juta itu kan setara sekitar 25 gram emas begitu kan. Nah, tinggal di breakdown saja. Kalau yang tidak mau dengan cara ya dengan cara pembiayaan. Yang ini aja, ini kan 25 gram emas ditulis nih. Setiap hari mau tadi kalau mau 50.000. Pokoknya targetin ketemu ukuran gram itu ya. 100,5 gram berarti kan setahun kan sudah 12 gram lebih begitu. Berarti ke 2 tahun. 2 tahun kemudian ini tinggal diuangkan, tinggal dicairkan, tinggal dijual, tinggal di buyback ke Pegadaian, dapat uang 25 juta. Uang 25 juta tadi didaftarkan haji seperti itu. Tapi ada tapinya, Bang Awan. Tapi itu kayaknya kita ngebuang waktu 2 tahunan tadi ya. Nah, ada persoalan ini. Ya, maksudnya gini, waktu kita dapat itu kan berarti belum tahu porsi hajinya di tahun berapa kan. Nah, karena tadi kan nunggu 2,5 tahun itu kan. Betul. Ini ada problem juga, sahabat UMKM. Saya yakin sudah mengetahui juga. Dalam hal haji ini, Bang Awan, ada namanya antrian. Betul. Ada antrian, ada masa tunggu. Benar. Nah, masa tunggu itu sangat terkait sekali dengan kapan kita mendaftar. Benar. Bang Awan, kapan kita mendaftar? Kayaknya lumayan nih masa tunggunya. Iya, sekarang itu, Bang Awan. Kalau Sumsel itu lebih kurang 20 tahun. Nunggunya itu. Jadi sahabat UMKM kalau mau daftar haji sekarang ini di tahun 2021 itu, maka itu 20 tahun kemudian baru kita diberangkatkan. Nah, kembali lagi. Berarti kalau usia saya 40, kalau saya daftar sekarang 60 ya? 60, betul. 60 tahun. Bayangkan nanti kalau Bang Awan bilang, "Wah, saya nggak mau, Bang, itu Cak Nedi mau pembiayaan, nggak mau ngutang, pusing gitu kan?" Nggak mau ngutang. Berarti kan 2 tahun kemudian. 2 tahun berarti 63 tahun. Sekarang nih Bang Awan, loncatan masa tunggu itu luar biasa. Jadi fluktuasinya nggak bisa dipegang ya? Nggak bisa dipegang. Waduh. Kalau di tahun 2021 ini 20 tahun, tahun 2022, tahun 2023 kan lebih, tadi rencana tadi itu bisa sampai 25 tahunan. Nah, jadi pilihannya itu ada pada sahabat UMKM. Ini Cak Nedi bisa aja nih. Aku boleh, kalau mau tunai boleh. Tapi disiapkan dulu tabungan emasnya tadi sekitar lebih kurang 25 gram. Terus kalau sudah 25 gram tinggal dijual. Uangnya itu didaftarkan haji boleh. 2 tahun, kalau dengan 50.000 tadi berarti kan 2 tahun kemudian. Tapi problemnya itu masa tunggunya akan semakin lama. Bisa jadi sudah daftarnya 2 tahun kemudian, masa tunggunya bisa 25 tahun. Kalau Bang Awan sekarang umur 40 ditambah 2 berarti kan 42 ditambah 25 tahun. Kakek Bang Awan 63. Ya mudah-mudahan belum pakai tongkat. Nah, makanya Pegadaian Syariah itu mengenalkan sebuah solusi, Bang Awan. Ya gimana nih? Solusi. Opsional yang kedua ya. Opsional yang kedua. Bagi sahabat UMKM yang kepengen sekali mendaftar sekarang nih. Mendaftar sekarang. Tapi kalau nabung itu kayaknya susah, betul. Ada aja kebutuhan seperti itu. Tapi pengen segera mendaftar. Nah, kami punya layanan namanya produk Arum Haji Pegadaian Syariah, Bang Awan. Gimana tuh skemanya? Jadi skemanya itu begini. Jadi kalau sahabat UMKM itu sudah mempunyai emas logam mulia, kan logam mulia ini kan logam mulia di tabungan emas ini 3,5 gram, Bang Awan. Nanti tinggal bilang aja ke Pegadaian Syariah.
misalnya saya ada nabung ketemu 3,5 gram, langsung info ke Pegadaian Syariah saja. Pak, saya mau daftar haji. Oke. Nah, bilang aja yang produk Arum Haji Pegadaian Syariah itu menjaminkan emas, tabungan emas saya. Itu bisa Bang Awan. Jadi yang 3,5-nya itu ditahan sama Pegadaian Syariah. Terus Pegadaian Syariah yang tadi yang ngebayar porsi 25 harganya. juta. Terus saya itu memenuhi kewajiban saya kepada Pegadaian Syariah. Betul, mengangsur di Pegadaian Syariah. Oh, yang 25 jutanya 25 juta tadi. Oke. Tapi bukan 25 juta Bang Awan. Ya kita kasih tahu aja nih yang namanya mengangsur pasti ada tambahan. Tapi insya Allah tambahan ini sesuai dengan syariah Bang Awan. Dan itu sudah disepakatin di awal ya? Sudah disepakatin di awal. Itu jadi Bang Awan itu setiap bulan misalnya Bang Awan ngambil yang 60 bulan atau 5 tahun. Itu sekitar 669.000 rupiah angsuran per bulan. Baik. Langsung dapat porsi haji. Jadi produk Arum Haji Pegadaian Syariah ini secara kesyariahannya sudah selesai. Alhamdulillah. Karena sudah melewati kajian Dewan Pengawas Syariah. Betul. Itu kita Dewan Pengawas Syariah kita Bang Awan, kalau mau dilihat sering muncul di TV-TV itu Kiai Haji Khalil Nafis. Masya Allah. Itu sering muncul di TV itu Dewan Pengawas Syariah kita begitu kan. Betul. Sama Kiai Asrorun Ni'am dari MUI Pusat. Itu Dewan Pengawas Syariah kita. Jadi produk Arum Haji Pegadaian Syariah ini sudah melewati Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 92. Jadi teman-teman jangan ada khawatir lagi ya. Insya Allah kalau kesyariahan itu sudah selesai seperti itu. Tadi Bang Awan nyebutkan apa Pak Nedi biaya-biayanya seperti itu. Ya memang lebih teknis ya langsung ke kantor aja Bang. Siap. Gak enak kalau kita jelaskan di sini seperti itu. Tapi pada prinsipnya yang sahabat UMKM kalau kepengen betul daftar haji, uang 25 juta belum cukup seperti itu kan. Atau mungkin sudah punya uang 25 juta tapi hanya cukup untuk suami istri. Tapi pengen ngajak anak, keluarga, ya kakak adik itu kan. Itu Arum Haji ini bisa menjadi solusi juga. Seperti itu Bang Awan. Ya tinggal disebar uang tadi ke kakak adiknya untuk menyediakan emasnya. Kalau 669 tadi ya mudah-mudahan semua bisa mengangsur Bang Awan seperti itu. Kalau bagi saya pribadi investasi dalam bentuk rupa emas ini yang udah kita rasakan dan terbukti bahwa fluktuasi nilainya itu nggak ekstrim kayak gitu ya. Betul. Stabil banget. Dan kalau misalnya itu dalam bentuk rupiah, ya kita kan berasa banget tuh. Saya masih ingat tuh 50 perak zaman saya SD dengan sekarang 50 perak udah nggak kemana gitu tuh nilainya itu kan. Itu artinya kalau kita investasi dalam bentuk fisik uang kayaknya bukan pilihan yang tepat juga teman-teman untuk kita mengembangkan usaha kita, walaupun kita dalam melakukan usaha uang cash kita juga harus prepare, tapi untuk jaga-jaga tadi dalam arti kita mengcover sesuatu tadi, kalau ada rezeki yang mendatang kita bisa langsung menguangkan atau bisa kita gadaikan. Nah itu kayaknya penting banget untuk kita memilih investasi yang tepat dengan sertifikasi yang benar. Closing statement Cak Nedi silakan. Jadi betul Bang Awan sebenarnya sudah meng-closing. Saya mau menyebutkan yang Bang Awan sebutkan tadi. Ya betul gitu kan. Jadi memang untuk memilih emas itu ya tentunya kita sampai pada memilih emas seperti itu kan sebagai salah satu instrumen investasi atau dalam konteks tabungan emas ini instrumen menabung kita itu karena kita sudah meyakini bahwa emas ini salah satu bentuk investasi yang sangat kalau dari sisi pertumbuhannya sangat stabil sekali. Stabil sekali dan terbukti mampu mengalahkan inflasi. Kalau mengalahkan anggaplah terlalu membasis, menyeterai inflasi seperti itu. Memang Bang Awan, emas ini tidak akan membuat kita kaya seperti itu kan. Tapi paling tidak nilai kekayaan kita akan terjaga dengan emas ini. Apa kalimatnya tadi ulangi lagi? Emas ini tidak akan membuat kita kaya, tetapi nilai kekayaan kita itu terjaga di emas ini. Seperti itu. Bayangkan Bang Awan,
kalau berbicara tentang uang 150 rupiah, sekarang itu Bang Awan untuk ngerok kan tahu Bang Awan? Sekarang mana ada krok 100 rupiah? Iya betul. Kalau krok 100 rupiah itu sakit kan Bang Awan? Betul, uang 100 rupiah sekarang. Kalau zaman 97-an dulu, ya, kita ada bisa kan krok 100 rupiah kan ada Bang Awan? Ada. Sekarang krok itu 1.000. Uang 1.000 kan, uang receh 1.000. Benar. Baru enak di krok. Seperti itu. Bayangin yang segitu aja begitu kan. Tajam banget ya. Tajam 100 rupiah. Mau ngerok sekarang. Baru enak krok sekarang itu kalau yang 1.000 rupiah. Artinya apa? Kalau kita itu menaruh tabungan kita, apalagi untuk kebutuhan jangka menengah dan panjang dalam bentuk uang, sekali lagi hati-hati, kekayaan Anda akan digerus oleh inflasi. Betul. Seperti itu. Jadi pilihan cerdas untuk rencana menengah dan panjang itu adalah investasi emas. Betul sekali. Tapi emas juga yang salah satu alat tadi ya. Alat untuk dioptimalkan. Betul. Dalam rangka membantu likuiditas. Keren betul nih. Iya. Kebutuhan mendadak para pelaku UMKM yang bisa dicairkan dalam waktu cepat. Kalau tabungan emas tadi bisa digadaikan, bisa dijual, seperti itu. Ya, seperti itu Bang Awan. Betul. Nah, closing Mas Awan, yang kalau kesahabat UMKM juga, karena ini kan berbicara pegadaian syariah, mungkin bertanya pegadaian syariah ada di mana saja, begitu kan? Oh iya, betul. Nah, itu betul. Ya, ini closing penting. Betul. Yang kepada sahabat UMKM, kalau yang tinggal di daerah Pelaju sana, pegadaian syariah ada di depan yang Universitas Muhammadiyah. Di depan Universitas Muhammadiyah. Pegadaian ya. Pegadaian syariah. Unit pegadaian syariah. Pegadaian syariah ada, pegadaian syariah ada. Kalau yang tinggal di daerah Kenten sana, pegadaian syariah ada di depan Seduduk Putih di Jalan MP Mangkunegara. Wah, cakep. Gak apa-apa saya sebutin semua. Gak apa-apa. Kan closing ini kan. Nanti akan saya detailkan nomor teleponnya di bawah. Ya, ada. Kalau yang di sekitar Perumnas, ada outlet kita di Kamparaya Bang Awan. Kamparaya. Di Jalan Kamparaya di belakang Pasar Perumnas. Wah, itu tepat banget itu, ya, strategis banget. Di belakang di Kamparaya. Kalau yang tinggal di sekitar pusat kota, pegadaian syariah ada di Jalan Kolonel Atmo. Kalau yang tinggal di sekitar daerah Sukabangun, itu kita punya juga outlet di situ. Di Jalan Abu Sama itu kita punya kantor juga. Seperti itu. Kalau yang tinggal di kilometer 11, saya yakin sahabat UMKM fansnya Bang Awan ini ada juga mungkin yang di sekitar KM 11 ke atas gitu kan. Ada pasti kan jauh kalau mau ke Ahmad Yani kan. Di kilometer 11 itu ada di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2. Kalau dari kilometer 12 itu sebelah kiri itu. Saya jadi ingat itu Ibu Siti pengusaha produk IKM turunan dari ikan lele. Ada di sana. Insyaallah dia nyimak. Oh, nanti itu di kilometer 11 ada Bang Awan. Bang Awan. Oke. Jadi untuk closingnya yang kami sampaikan kepada sahabat UMKM semua, itulah beberapa outlet pegadaian syariah yang dapat dikunjungi kalau sahabat UMKM merasa nih, oh kayaknya cocok nih tabungan emas itu menjadi pilihan dalam hal menabung dalam konteks jangka pendek dan dalam hal investasi dalam perspektif jangka menengah dan panjang. Mungkin betul. Demikian Bang Awan. Terima kasih Cak Nedi. Saya yakin teman-teman UMKM pembahasan kita sharing hari ini bisa mencerahkan teman-teman bahwa emas itu bukan sebuah ukuran kekayaan, tapi emas kalau kita gunakan sebagai perspektif untuk membuat kita gunakan sebagai instrumen untuk pengembangan usaha kita ke depan merupakan sebuah langkah cerdas yang layak kita perjuangkan teman-teman. Dan kayaknya ukuran dompet kita tuh pas banget. Kayak tadi kan ukuran sekali nabung tuh 10.000, kita udah dapat 0,01 gram, itu udah sesuatu banget. Dan kita nggak perlu repot lagi karena ternyata pegadaian syariah sudah ada dalam bentuk aplikasi sehingga kita bisa maksimalkan. Oke, karena bentuknya aplikasi berarti teman-teman di luar Palembang juga bisa dong ya? Bisa, nanti dia bisa. Bisa, nggak ada masalah ya. Cuma memang untuk ijab kabul di awal mungkin harus di unit dulu ya, kedatang dulu kita seperti. Tapi kalau yang ada di luar kota, pegadaian syariah juga ada di sana. Oke. Ya kalau
ini nggak apa-apa di Pegadaian Syariah terdekat juga gitu, kami siap. rekomendasikan bahwa nggak harus ke Pegadaian Syariah Palembang. Oh, Di Pangkal Pinang kita punya juga. Punya kantor Pegadaian Syariah juga seperti itu. Ya. Yang punya pilihan-pilihan itu. Punya banyak pilihan. Seperti itu. Dan kita yakin teman-teman Pegadaian Syariah ini kan salah satu BUMN ya. Ya kita badan usaha milik negara yang usianya udah tidak muda lagi, artinya pengalaman asam garamnya juga sangat bagus sekali dan tidak ada salahnya kita sebagai pelaku UMKM untuk mencoba minimal bersilaturahmi teman-teman, untuk siapa tahu ada hal-hal yang instrumen atau tools yang disediakan oleh Pegadaian Syariah itu cocok untuk kita menjadikan pilihannya kita bagi pengembangan usaha kita. Baiklah, akhirul kalam teman-teman. Terima kasih Cak Nedi. Terima kasih Respect juga banget Bang Awan, rekan-rekan UMKM atas atensinya dan kesempatannya Bang Awan. Alhamdulillah. Insya Allah ini bukan yang pertama ya. Ini bakal yang ada pertama. Kedua dan ini yang pertama. Ini yang pertama ya. Bukan yang pertama, berarti ini yang kedua. Insya Allah bakal ada podcast selanjutnya. Siap, karena bentuk layanan BUMN hadir untuk rakyat Indonesia, ini kan betul. untuk Indonesia, keberpihakan BUMN untuk UMKM ini kan harus kita sampaikan lebih detail lagi Cak Nedi ya. Betul sekali. Baiklah teman-teman UMKM, sampai ketemu di tema podcast Kulu Kilir selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat, jadilah UMKM yang tangguh, tetap istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.